Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25 firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Membangun persekutuan. Saudara-saudara, gara-gara virus corona, mereka yang tadinya bekerja di luar harus bekerja dari rumah. Akhirnya, karena bekerja di rumah, berkumpul bersama keluarga. Banyak waktu bersama dengan keluarga, bahkan hampir 24 jam. Padahal biasanya sore-sore atau malam baru bisa berkumpul. Sedangkan pagi sampai sore berada di luar karena bekerja. Karena berkumpul bersama-sama itu, ketahuanlah apa yang dikerjakan masing-masing. Katakanlah seorang ibu rumah tangga yang sudah biasa bekerja sehari-hari, mengurus keperluan keluarga di dapur. Suami yang menyaksikan akhirnya menyadari bahwa ternyata bekerja sebagai ibu rumah tangga itu berat juga. Sang istri pun menyaksikan suaminya yang bekerja, walaupun tentu tidak sama ketika bekerja di kantor. Dan sang istri juga punya penilaian tersendiri kepada suaminya. Ada juga keluarga suami istri yang mulai saling menyinggung perasaan satu dengan yang lain. Yang suami mengatakan, saya yang bertanggung jawab di rumah ini, karena saya yang membiayai keperluannya. Saya yang bekerja di luar. Sang istri membalasnya, saya juga yang mengelola di dapur, berat. Harus mengatur demikian. Apa mau keluar sendiri aja sampai ke dapur? Katanya dengan nada jengkel. Ya mungkin memang karena corona inilah sampai ada yang singgung menyinggung itu. Apalagi masing-masing menonjolkan talentanya, itu tidak baik. Bila itu didengarkan anak-anak, akan menjadi pelajaran yang tidak mendidik. Dan bila itu dibiarkan, bisa berlanjut ke hal yang lain nanti. Saudara-saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab yang tadi kita dengarkan. Warga jemaat yang ada di Korintus yang memiliki karunia berbahasa roh merasa hebat dan membanggakannya kepada yang lain karena itu dianggap sebagai bukti Tuhan memakainya. Tentu
Tuhan beri itu untuk keinginan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Nah, di jemaat Korintus itu hal ini menjadi masalah. Karena orang yang berbahasa roh itu menjadi sombong dan membanggakannya. Apalagi bila ada orang luar yang belum beriman mendengarkan hal itu, melihat hal itu. Karena rupanya pada waktu itu ada juga orang yang luar yang bukan Kristen melihat dan mengamati kegiatan ibadah persekutuan Kristen itu. Sedangkan orang dalam saja bila tidak ada menafsirkan, tidak mengerti itu bahasa roh, apalagi orang luar. Itu yang dikatakan, dipersoalkan oleh Rasul Paulus, sehingga menganjurkan kalau ada yang berbahasa roh harus ada yang menafsirkannya, dan bila tidak ada yang menafsirkan, lebih baik tidak usah ada yang berbahasa roh. Paulus tidak berarti anti berbahasa roh, tapi tujuannya harus untuk membangun jemaat. Jadi yang dilakukan harus untuk persekutuan jemaat, untuk kesaksian bagi yang lain. Karena itu Paulus katakan, lebih baik menggunakan karunia bernubuat, yaitu untuk menjelaskan isi kitab suci atau firman Tuhan kepada umat. Kalau itu, walaupun banyak, tidak jadi soal. Sebab umat akhirnya mengerti apa firman Tuhan, apa kehendak Tuhan. Apalagi bila akhirnya umat yang mendengarkan itu disadarkan akan salah dan dosanya, sehingga bertobat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu itu membangun jemaat. Tidak berarti bahwa yang penting hanyalah karunia bernubuat, sedangkan karunia berbahasa roh dan karunia-karunia lainnya itu tidak perlu. Tidak. Tetapi semua karunia, baik karunia berbahasa roh, karunia memimpin, karunia bernubuat, dan karunia lain-lainnya itu dibutuhkan untuk dipadukan dan bekerja sama agar terwujud kehendak Tuhan bagi umatnya. Dan umatnya pun, baik yang baru maupun yang sudah lama menjadi Kristen, sama-sama menyatakan bahwa sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Ayat yang ke-20 tadi itu. Akhirnya semua datang menyembah Allah. Nah, kerjasama dan saling melengkapi itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di kantor tempat bekerja, di tengah masyarakat, atau di mana saja kita berada dan beraktivitas. Tujuan pemberian karunia itu tentu agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kita semua umatnya bersukacita. Sebaliknya, kalau saling menonjolkan diri, menganggap dirinya, talentanya, karunia yang paling penting, tidak akan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan yang tadi disebutkan, yaitu tentang si istri yang mulai menganggap dirinya penting atau tidak penting, lalu menyerahkan karunia atau tanggung jawabnya untuk suaminya kerjakan. Biarlah suaminya aja yang kelola keuangan itu sampai ke dapur. Dia tidak mau bekerja lagi di dapur. Dia berhenti bekerja karena jengkel kepada suami yang menyombongkan dirinya karena suami yang mencari uang tadi. Bila seperti itu, kasihan anak-anak. Anak-anak akan menjadi korban. Tetapi bila terus bekerja sama, suami mengerjakan pekerjaannya, istri mengerjakan pekerjaannya, anak-anak melakukan aktivitas pekerjaannya, maka terciptalah sukacita bagi seluruh anggota keluarga. Suami, istri, anak-anak akan makan, minum, enak bersama-sama. Firman Tuhan yang tadi kita dengar dan baca dari 1 Korintus pasal 14 ayat 20-25 itu mau mengajak kita semua untuk bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita masing-masing, untuk membangun persekutuan yang saling menopang dan menjadi kesaksian bagi yang lain, agar olehnya semua orang datang menyembah Allah
dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Tentu itu terjadi bila ada damai dan sukacita karena kita saling melengkapi dengan karunia kita masing-masing, dengan talenta kita masing-masing yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu, mari kita masing-masing menilai dan memakai karunia yang Tuhan beri itu untuk membangun persekutuan di tengah keluarga maupun di tengah jemaat, agar menjadi kesaksian yang indah di tengah masyarakat pula. Tentu kita semua punya karunia dan talenta. Mari kita aktifkan. Kita gunakan sesuai keinginan Tuhan pemberinya itu. Kita tentu tahu apa yang Tuhan beri untuk kita gunakan bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini, di mana kita berada dan beraktivitas. Artinya, walaupun itu kita tahu kalau dari Tuhan, tapi bila kita tidak gunakan sesuai dengan keinginan Tuhan, kita salah. Katakanlah seperti tadi, di mana ada orang yang punya karunia berbahasa roh, dan itu sangat berguna, tetapi dipakai untuk menyombongkan dirinya, sehingga tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mari kita memanfaatkan karunia atau hidup kita seluruhnya untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Sebab sesungguhnya untuk kebahagiaan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhanlah, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai talenta dan berbagai karunia kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu. Sekarang kenalilah karuniamu, talentamu, kemampuanmu, dan gunakanlah itu untuk kemuliaan namanya. Maka kamu dan kita semua akan bersuka cita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bimbing kami untuk menggunakan karunia yang Tuhan beri. Bimbing kami untuk mengerti maksud Tuhan, sehingga kami boleh ada kerjasama yang baik untuk menikmati karunia Tuhan, baik dalam keluarga, di tengah persekutuan jemaatmu, maupun di tengah masyarakat. Perlengkapi dan mampukan kami, sehingga hidup kami boleh saling menopang, boleh berguna bagi orang lain, dan kami saling melengkapi, sehingga kehendak Tuhan yang kami rasakan, kami semua bersuka cita dan Tuhan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.